Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan membahas pertidaksamaan eksponen, ya, yaitu pertidaksamaan menggunakan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan itu apa saja? Kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponen, kita bisa menggunakan sifat fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun. Yang pertama yaitu sifat fungsi monoton naik jika A lebih dari 1. Apa itu A? A adalah bilangan pokok. Nah, yang pertama rumusnya A. Jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka rumusnya fx lebih dari gx. Yang kedua, jika A pangkat fx kurang dari atau sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Yang B yaitu sifat fungsi monoton turun. Jika A lebih dari 0 dan A kurang dari 1. Yang pertama, A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka rumusnya fx kurang dari gx. Yang kedua, A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka rumusnya fx lebih dari gx. Nah, untuk mengingatkan kita mengingat, jika kita menemui soal yang apabila itu A-nya lebih dari 1, berarti kita menggunakan monoton naik. Nah, untuk memudahkan bagaimana rumusnya, kita lihat pada soal. Apabila itu monoton naik, berarti tanda pada soal itu sama dengan tanda pada rumus. Itu untuk memudahkan kita mengingat. Apabila itu monoton turun, tanda pada soal itu berbeda dengan rumus, yaitu lawannya atau kebalikannya. Oke, kita coba menyelesaikan beberapa contoh soal berikut. Tentukan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan eksponen berikut. Akar pangkat 5 pangkat X pangkat 3 kurang dari 25 pangkat X kuadrat min 3 per 4X. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Oke, ayo kita bahas bersama. Nomor 1, akar pangkat 5. Nah, ini harus kita rubah dulu bentuk akarnya ini menjadi 5 pangkat 1 per 2 pangkat X pangkat 3 kurang dari, nah perhatikan 5, 25 harus kita rubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu berapa? 5 pangkat 2. Kita beri tanda kurung supaya tidak keliru. Pangkat X kuadrat min 3 per 4X. Nah, sekarang ini pangkatnya kita rapikan menjadi 5 pangkat setengah pangkat X pangkat 3 berarti berapa? 5 pangkat X pangkat 3 per 2 kurang dari 5 pangkat, nah ini dikalikan ya, ini dikalikan, berarti pangkat 2x kuadrat dikurangi 6 per 4x. Nah, sekarang sudah sama bilangan pokoknya, yaitu 5. Nah, berarti ini adalah bilangan pokoknya 5, berarti ini
A. Berarti ini A, yang sini juga A. Sekarang dilihat pada pangkatnya sama apa enggak. Nah, ini yang pertama adalah X pangkat 3 per 2, yang sebelah kanan 2X kuadrat min 6 per 4 X, berarti tidak sama. Ya, berarti ini tidak sama. Berarti pangkatnya yang depan A pangkat Fx, yang belakang pangkat Gx. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti rumusnya apa? Rumusnya yaitu Fx. Nah, ini karena A-nya 5, A-nya 5 bilangan pokoknya 5, itu berarti lebih dari 1, berarti kita menggunakan monoton naik. Ini rumus kita blok ya. Ini rumusnya. Berarti Fx diganti dengan X pangkat 3 per 2 kurang dari 2X pangkat 2 min 6 per 4X. Nah, ini kita bawa ke sana. Ini kita bawa ke sana menjadi X pangkat 3 per 2, 2X kuadrat pindah ke ruas kiri menjadi min 2X kuadrat negatif 6 per 4 X pindah ke sana menjadi plus 6 per 4X. Ini X pangkat 3 per 2 minus 2X kuadrat. Nah, ini disederhanakan. 6 per 4 bisa menjadi dibagi 2 menjadi 3 per 2X. Ini berarti ini sama dengan 0. Ini sudah pindah ke sana. Kok sama dengan 0 apa? Kurang dari 0. Nah, di sini ada pecahan, ya, ada pecahan setengah per setengah, per 2 per seperdua. Ini kita hilangkan, per 2-nya ini kita hilangkan. Bagaimana caranya? Nah, caranya dikalikan dengan 2. Dikalikan 2. Berarti kalau dikalikan 2 menjadi X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 3
X. Kurang dari 0. Nah, ini sudah. Nah, di sini ada X pangkat 3, ada X kuadrat, ada X. Nah, ini ada yang sama, berarti kita coba menggunakan penfaktoran, yaitu kita keluarkan X-nya 1. Berarti sini X, ini tinggal X pangkat 2 4X plus 3 kurang dari 0. Nah, apakah betul? Nah, bukti X kali X kuadrat sama dengan X pangkat 3 X. Nah, ini dikalikan, ada X pangkat 3, ini dikalikan sana, ada 4X pangkat 2, ini dikalikan ke sana, ada plus 3X. Nah, berarti betul. Nah, berarti sekarang kita menggunakan yang ini, kita tulis lagi sini. X itu kita gunakan pemfaktoran seperti persamaan kuadrat. Ini menjadi X Nah, supaya ini menjadi yang ada dalam kurung, supaya menjadi X kuadrat, berarti di sini dikalikan X. Nah, ini kita tulis di bawahnya. Nah, sekarang supaya ini menghasilkan positif 3 berapa kali berapa? Positif yaitu ada hasil perkalian dari positif dan positif atau negatif dan negatif. Nah, ini kita lihat yang depannya ini ada negatif 4. Berarti perkiraan di sini adalah ada tanda negatif. Taruh sini 3. Yang sini 1. Karena ini ada tanda negatif dan sini adalah positif. Supaya ini menghasilkan positif berarti negatif kali negatif. Apakah betul? Kita buktikan. X kali X tadi sudah. Sekarang X kalikan dengan min 1. Berarti negatif X. Sekarang ini min 3 kali X. Min 3X. Sekarang 3 kali min 3 kali min 3 sama dengan positif 3. Nah, berarti ini yang saya bunderi ini hasilnya ini berapa? Hasilnya X kuadrat min 4X plus 3. Nah, ini sama. Nah, sama dengan ini. Nah, berarti kalau sudah sama, di sini ada X kuadrat, ada min 4X, di sini juga ada plus 3, ada plus 3, berarti jawabannya adalah benar. Nah, berarti yang kita pakai yang mana? Berarti yang kita pakai yang X min 3 X min 1. Nah, sekarang kita pisahkan, kita punya 3 kelompok. Nah, kita pisahkan satu-satu. Untuk memisahkan kita abaikan tanda kurang dari. Ini kita ganti dengan
sama dengan, kita abaikan dulu ya. Yang ini X min 3 sama dengan 0, X min 1 sama dengan 0. Berarti ini X sama dengan 0, di sini X-nya sama dengan 3, di sini X-nya sama dengan 1. Nah, ini sudah ketemu. Nah, kalau sudah ketemu, kita sekarang mencari HP-nya. Nah, untuk mencari HP, kalau kita menggunakan tanda kurang dari, sedangkan ini adalah, soalnya tadi adalah kurang dari, berarti kita punya rumus tersendiri, yaitu seperti yang sudah kalian catat kemarin. Rumusnya yaitu X lebih dari X1 dan X kurang dari X2. Nah, kita pilih mana yang X1-nya. Nah, di sini ada 3 jawaban. X sama dengan 0, X sama dengan 3, dan X sama dengan 1. Nah, untuk yang 0 kita sendirikan. Berarti ini X. Tetap ini X sendiri 0. Nah, di sini ada 3 dan 1. Berarti yang nilainya lebih tinggi kita taruh X2. Ini 3, berarti ini adalah X1-nya 1. Kita punya HP X kurang dari 0 dan min 1 kurang kok min 1 ini positif ya. X lebih dari 1 dan X kurang dari 3. Ini jawabannya. Untuk menentukan himpunan penyelesaian, kalian punya catatan tersendiri kemarin dari saya. Sudah saya tuliskan, tolong diingat-ingat. Nah, karena apa? Jika kamu sudah selesai pada ini tapi kamu salah dalam menentukan HP, akan fatal, akan salah. Ya. Oke, kita lanjutkan pada soal yang berikutnya. Yang kedua yaitu nah, soalnya setengah pangkat X plus 1 dan 1/4 pangkat 2X plus 4. Sini pecahan. Berarti kalau pecahan, ini A, belum sama. Nah, yang 1/4 ini kita jadikan eksponen. Menjadi berapa? Nah, kita tulis lagi. 4 itu dari berapa pangkat berapa? 4 itu dari 2 pangkat 2. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Ini dikalikan menjadi 4E
Ini dikalikan ke sana menjadi 8. Sekarang kalian lihat, yang depan bilangan pokoknya ketemu setengah, berarti sama ya. Ini A, juga ini A, yang ini Fx, ini Gx. Nah, kalau yang nomor 1 tadi A-nya adalah 5. Nah, sedangkan yang di sini A-nya berapa? A-nya adalah setengah. Nah, kalau tadi pada sifat monoton naik dan monoton turun dikatakan naik jika A-nya lebih dari 1. Berarti ini yang pertama tadi monoton naik. Nah, sekarang di sini A-nya adalah setengah. Setengah itu kan kurang dari 1 tapi lebih dari 0. Berarti ini menggunakan sifat monoton turun, yaitu rumusnya apa? Nah, ini tandanya soalnya lebih dari. Nah, berarti rumusnya kurang dari, karena apa? Menggunakan monoton turun. Kita blok bentuknya. Oke. Sekarang kita ganti fx-nya, berarti x plus 1, sini 4x plus 8. Kita kumpulkan yang sejenis yang sama-sama punya x. Nah, yang ruas kiri hanya mempunyai x saja, x pangkat 1. Berarti kalau kita hanya punya x pangkat 1, kita kerjakan seperti biasa, tidak seperti yang nomor 1 tadi. Yang nomor 1 tadi karena ada x pangkat sekian, dan pangkat sekian, maka dipindah semua ke ruas kiri. Berarti ini yang dipindah hanya unsur x-nya saja. X, terus yang ruas kanan 4x pindah ke ruas kiri menjadi min 4x. 8, 1 pindah ke kanan menjadi min 1. Sini x itu sebenarnya adalah 1x. 1x dikurangi 4x, 1 dikurangi 4 yaitu berapa? 3x, negatif 3x. 8 dikurangi 1, 7. Nah, perhatikan sekarang negatif 3x kurang dari 7. Nah, dulu kalian waktu di SMP diterangkan oleh gurunya bahwa kalau kita mengerjakan suatu pertidaksamaan, syaratnya adalah jadikan ruas kiri bilangan yang mempunyai variabel pangkat tertingginya harus positif. Nah, sedangkan ini adalah negatif 3x, berarti harus kita buat positif. Bagaimana caranya? Kita tulis 3x, ini positif ya. Ini tanda negatif ini berubah menjadi positif dengan syarat tanda ini berbalik. Berarti yang tadinya ini kurang dari menjadi lebih dari. Nah, setelah itu ini sudah 7 ini menjadi negatif ya. Ini tadi yang di ruas kiri negatif berubah jadi positif. Tanda berbalik, 7 tadinya positif ini menjadi negatif. Berarti karena dikerjakan seperti biasa, x 3x lebih dari negatif 7. 3x artinya 3 kali x. Berarti x adalah min 7 per 3. Jadi HP-nya, himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 7/3. Nah, seperti ini jawabannya. Jadi untuk mengerjakan pertidaksamaan kalian harus kembali mengingat pelajaran pada waktu kamu di SMP atau MTS
Bagaimana syarat-syarat mengerjakan pertidaksamaan? Kalian buka kembali catatannya waktu di SMP. Soal selanjutnya yaitu soal yang nomor 3. Soal nomor 3. Yaitu soalnya 5 pangkat negatif 2x plus 2 ditambah 74 kali 5 pangkat negatif x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini bagaimana ini? Ada pangkat negatif. Bolehkah 5 pangkat negatif 2x plus 2 ini saya uraikan seperti ini? Nah, kita coba uraikan. Berarti ini menjadi 5 pangkat 2 yaitu 25. Ini yang ada dalam lingkaran merah ini boleh kita uraikan menjadi ini. Plus soal yang nomor 3 ini agak ribet ya. Ini ada pemisalan. Misal 5 pangkat negatif x itu adalah, ini kan pangkatnya negatif, kita rubah menjadi pangkat positif yaitu 1/5 pangkat x, kita misalkan y. Nah, berarti nanti setiap ada 5 pangkat min x kita ganti menjadi y. Berarti 25 ini ada 5 pangkat min x, berarti kita ganti dengan y, 2-nya tetap pangkat 2-nya, plus 74 y min 3. Nilainya besar. Nah, ini kita pola, dari soal ini kita pola menjadi 25 y kuadrat plus
75Y min Y min 3 sama dengan 0. Kita lanjut. 25 Y, nah ini di pemfaktoran itu, plus 3. Nah supaya ini ketemu menjadi ini ya, min 1 Y plus 3 sama dengan 0. Nah artinya gini, soal ini sudah kita pola seperti ini. 25Y kuadrat di sini Bu, kenapa ini 75? Iya, ini biar sama ya. Ini biar sama seperti ini. Nah, 75Y dikurangi 1Y ketemunya 74Y. Nah, setelah kita pola yang baris yang kedua ini, baris yang ini yang ada merahnya ini, kita pola lagi supaya ini ketemu 25Y pangkat 2, berarti 25Y kali Y. Nah, supaya ini ketemu menjadi 75Y, ini dikalikan. Dikalikan, sudah sama. Ya. Yang ini juga ini. Nah, sekarang kalian lihat di sini ada 25Y di luar kurung, ini negatif 1 juga di luar kurung. Di sini ada yang di dalam kurung yaitu Y plus 3 dan Y plus 3 sama. Nah, berarti ditulis salah satu. Yang di luar kurung kita tulis lagi. Berarti berapa? 25 Y min 1 sama dengan 0 ya. Terus yang ini Y plus 3 sama dengan 0. Kita coba lihat ke atas lagi. Di sini. Oh, tadi ini soalnya ini bukan sama dengan ini ya, tapi lebih dari atau sama dengan, maaf keliru. Lebih dari gini ya soalnya. Soalnya sudah kita betulkan.
kita lanjutkan. Yang ada di luar kurung yaitu 25Y dan negatif 1. Berarti kita gabung 25Y kurang dari 1 sama dengan 0. Kita gunakan tanda sama dengan, kenapa tidak lebih dari atau sama dengan, kita abaikan dulu. Sebabnya kita akan mencari nilai X-nya nanti ya. Kita abaikan tanda ini, kita gunakan tanda ini dulu. Sedangkan kita lihat yang di dalam kurung ini sudah sama, berarti ditulis salah satu. Nah, ini sudah kita tulis. Sekarang kita lanjutkan. 25Y sama dengan 1 pindah ke kanan. Yang ini juga Y sama dengan min 3. Min 3. Sekarang 25Y. 25Y pada sama dengan 25 kali Y sama dengan 1. Berarti Y sama dengan 1/25. Yang ini Y sama dengan min 3. Kita kerjakan ke bawah. Y tadi adalah pemisalan ya. Jadi kita lanjutkan ke bawah. Y tadi didapat dari pemisalan apa tadi? Y adalah 5 pangkat negatif X. Y tadi adalah pemisalan 5 pangkat negatif X atau 1/5 pangkat X. Ini pemisalan. Berarti posisi Y kita ganti dengan 1 per kuadrat ini tadi. X. Berarti posisi Y kita kembalikan ke semula, 1/5 pangkat X sama dengan 1/25 ya, 1/25. Dengan ini juga satu per 5 pangkat X sama dengan min 3. Kita lanjutkan yang ini. 1/5 pangkat X. Nah, ini 1/25 dijadikan eksponen, berarti 5 pangkat 2 ya, 5 pangkat 2. Terus yang sini ini tidak memenuhi ya, yang ini tidak memenuhi, berarti kita taruh X sama dengan 0 karena tidak memenuhi. Nah, berarti ini jawabannya X sama dengan 2. Nah, soal kita tadi adalah lebih dari. Nah, kita ingat pada penentuan himpunan penyelesaian, kita tadi soalnya adalah lebih dari, berarti kita menggunakan yang berbeda dengan soal-soal yang tadi. Ini kita anggap sebagai X1 nya 0, ini adalah X2.
tadi HP, karena kita menggunakan tanda lebih dari, berarti X tadi adalah lebih dari sama dengan, ya, lebih dari atau sama dengan, berarti jawabannya X kurang dari atau sama dengan X1, berarti 0. Terus yang berikutnya, atau X lebih dari atau sama dengan X2, yaitu 2. Nah, untuk penentuan HP ini harus betul-betul kalian ingat, ada rumus tersendiri. Apabila menggunakan tanda kurang dari, rumusnya bagaimana menentukan HP. Apabila menggunakan lebih dari, bagaimana rumusnya. Oke, kalian pelajari cara-cara menentukan HP. Oke, soal telah kita selesaikan. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut. Apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa langsung kalian japri ke Bu Indah atau langsung ke grup, ya. Sementara kita akhiri pertemuan hari ini, kita lanjutkan contoh soal berikutnya, yaitu pertemuan depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.